wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Asia. Bagaimana kabarnya Bu Novita? Alhamdulillah baik. Bu Asia sendiri bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah baik. Baiklah Ibu, di sini Ibu akan melakukan coaching ya? Itu tuh Bu. Oke, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu coaching ya sudah sesuai belum dengan menggunakan alur dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu adanya kehadiran penuh atau present. Kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu dapat menemukan permasalahannya. Gitu. Oh, oke. Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Dari 3 kompetensi yang tadi ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lagi lebih spesifik Bu? Oke. Ini Bu, dari ketiganya yang saya kembangkan itu yang lebih spesifik adalah saya ingin mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif kita menjadi lebih fokus sehingga adanya kehadiran penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dibuat oleh coach. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana Bu yang ingin Ibu capai ya dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang akan saya lihat adalah apakah coach bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Kemudian apakah coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan harus dia lakukan, seperti itu Bu. Baik, mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melaksanakan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat hal-hal yang tadi saya sampaikan. Selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Saima. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu Saima? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Saima, saya juga baik. Katanya Bu Saima ada yang ingin dibicarakan ya? Tentang apa nih? Kita punya waktu 15-20 menit ya Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan sama Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu, dengan cara konvensional gitu, dengan ceramah, kemudian tidak ada variasinya nih Bu. Jadi kadang membuat siswa-siswa juga merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin tahu pembelajaran yang bervariatif itu Bu. Tidak mungkin ya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan sama Ibu. Ini berkaitan dengan rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton. Metode yang digunakan masih konvensional gitu Bu, dengan cara ceramah. Jadi kadang membuat siswa-siswa juga menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif. Tidak mungkin pada zaman sekarang ini ya Bu, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman seperti ini Bu. Baik Bu Saima. Jadi Bu Saima itu ingin menyampaikan materi itu dalam variasi yang lebih banyak gitu. Kira-kira nih
kita berbincang-bincang ini kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan ya Bu. Apa sih yang ingin Bu Suhaimah harapkan gitu dari perbincangan kita pada hari ini gitu? Ya, yang saya harapkan sih Bu, untuk perbincangan hari ini saya ingin mengetahui cara membantu rekan-rekan guru nih Bu, supaya mereka dapat melakukan perubahan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi. Baik, jadi ada perubahan dari cara penyampaian materi ya Bu. Nah, kira-kira nih perubahan dan cara penyampaian materi yang seperti apa Bu yang Bu Suhaimah inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif gitulah Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini Bu, yang marak di aplikasi-aplikasi kan sekarang banyak tuh Bu, seperti Quizzes, yang tidak jauh-jauh lah Bu, PowerPoint juga kan bisa. Jadi tidak PowerPoint juga kan sudah cukup bagus. Seperti itu Bu kira-kira. Oke, baik. Jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, ada di level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi saat ini pada situasi yang Bu Ima sadari itu berada di level berapa Bu? Ya paling kira-kira ada di level 5 Bu. Karena yang tadi saya ceritakan kan Bu, di sekolah juga masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu. Oh, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Suhaimah ingin adanya perubahan nanti di level berapa Bu? Saya inginkan sih untuk perubahan itu hanya di level 7 dulu Bu. Level 7 pun udah cukup ya menurut saya. Mengingat tadi Bu, masih banyak guru-guru senior di sekolah saya. Oke, baik Bu Suhaimah. Jadi Bu Suhaimah menginginkan level 7 ya Bu. Nah, untuk mencapai level 7 ini kira-kira apa nih rencana Bu Suhaimah yang akan Ibu buat kepada rekan-rekan di sekolah Bu Suhaimah? Nah itu Bu yang masih saya pikirkan. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya Bu, kepada rekan-rekan secara bergiliran gitu Bu. Baik, jadi Bu Suhaimah berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain itu? Ya mungkin saya untuk mengadakan pendampingan itu akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah Bu, untuk membuat workshop atau pelatihan gitu Bu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya itu ada dua ya Bu Suhaimah. Bu Suhaimah ingin melakukan mentoring atau Bu Suhaimah berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu Bu, kira-kira menurut Bu Suhaimah yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu? Sebenarnya untuk sekarang ini metode mentoring sangat tepat Bu digunakan, mengingat tadi ya banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalnya untuk workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, kemudian membutuhkan narasumber yang lebih tepat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, baik. Jadi intinya Bu Suhaimah itu lebih memilih metode mentoring ya Bu dibanding dengan workshop. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Suhaimah akan melaksanakannya? Rencana sih secepatnya Bu, mungkin minggu ini. Oh, baik Bu. Jadi minggu ini Bu Suhaimah akan melakukan kegiatan mentoring ya Bu. Nah, nanti pada saat kegiatan mentoring itu kira-kira adakah yang membantu Bu Suhaimah? Mungkin saya akan minta bantuan guru lain Bu, seperti Pak Joko dan Bu Eti. Beliau memang orang yang berkompeten di bidang tersebut. Oke, jadi Bu Suhaimah akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan rekan sekolah Bu Suhaimah. Benar Bu, saya akan melakukan kolaborasi untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut Bu. Oke, baik Bu Suhaimah, kita sudah berada di sesi akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya saya udah gak sabar lagi Bu
untuk mendengar cerita-cerita Bu Saima ke depannya nih. Apakah Bu Saima berhasil atau tidak ya dalam melakukan perubahan. Tapi mudah-mudahan berhasil. Nah, Bu Saima, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Namun sebelumnya, kira-kira nih Bu Saima dari pembicaraan kita, apa sih yang Bu Saima dapatkan? Kalau selama pembicaraan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu untuk mengubah proses pembelajaran menjadi yang bervariatif Bu. Jadi dengan metode mentoring tadi Bu. Oh, baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Saima. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Novita, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum coaching saya sudah sempat tanyakan ya Bu tentang indikator ketercapaiannya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Novita tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Novita untuk mencapai tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching saya dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi Bu yang akan dia lakukan setelah dia melakukan coaching ini. Kemudian juga saya meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya seperti apa yang akan dia lakukan setelah coaching ini. Oke, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya Bu Novita ya. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching tadi juga ya Bu Novita sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Novita. Sebelum kita akhiri nih, saya ada pertanyaan satu lagi. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, sehingga saya dapat menggali banyak informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachee dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Novita ini. Padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kalau Bu Novita itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali. Bu Novita ingin lebih menggali lagi ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya Bu Novita lebih baik lagi dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih sudah mau berbagi informasi atau pengalaman ya Bu kepada saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Salam guru penggerak. Bergerak, Menggerakkan. menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.